Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Ninyo Mantriana Putri dari Prodi PGSD Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang aliran-aliran pendidikan di Indonesia. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Aliran pendidikan di Indonesia dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu aliran pendidikan klasik dan aliran pendidikan modern. Aliran klasik merupakan pemikiran-pemikiran tentang pendidikan yang telah dimulai pada zaman Yunani kuno, akhirnya berkembang dengan pesat di Eropa dan Amerika Serikat. Adapun bagian-bagian dari aliran klasik yaitu empirisme, nativisme, naturalisme, dan konvergensi. Yang pertama yaitu aliran empirisme. Aliran empirisme menyatakan bahwa perkembangan anak tergantung kepada lingkungan, sedangkan pembawaan itu tidak dipentingkan. Aliran empirisme dipandang berat sebelah, sebab hanya mementingkan peranan pengalaman yang diperoleh dari lingkungan, sedangkan kemampuan dasar yang dibawa anak sejak lahir dianggap tidak menentukan. Selanjutnya, aliran nativisme. Aliran nativisme menekankan bahwa hasil perkembangan anak ditentukan oleh pembawaan yang sudah ada sejak lahir, sehingga faktor lingkungan termasuk faktor pendidikan kurang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Penganut pendapat ini menyatakan bahwa kalau anak mempunyai pembawaan jahat, maka dia akan menjadi jahat. Sebaliknya, kalau anak mempunyai pembawaan baik, maka dia akan menjadi orang yang baik. Berikutnya, aliran naturalisme. Aliran ini berpendapat bahwa semua anak yang baru dilahirkan mempunyai pembawaan yang baik. Namun, pembawaan baik itu akan menjadi rusak karena dipengaruhi oleh lingkungan. Rousseau berpendapat bahwa pendidikan yang diberikan orang dewasa dapat merusak pembawaan anak yang baik itu. Jadi, dengan kata lain, pendidikan tidak diperlukan. Yang terakhir yaitu aliran konvergensi. Perintis aliran ini adalah William Stern, yang berpendapat bahwa seorang anak dilahirkan di dunia sudah disertai pembawaan baik maupun pembawaan buruk. Aliran ini berpendapat bahwa dalam proses perkembangan anak, baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan sama-sama mempunyai peranan yang sangat penting. Materi berikutnya yaitu aliran pendidikan modern. Menurut Mudi Harjo, macam-macam aliran pendidikan modern di Indonesia meliputi progresivisme, esensialisme, rekonstruksionalisme, perennialisme, dan idealisme. Yang pertama yaitu progresivisme. Progresivisme adalah gerakan pendidikan yang mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang berpusat pada anak atau child center. Pada aliran ini, anak merupakan pusat dari keseluruhan kegiatan pendidikan. Pendidikan progresivisme sangat memuliakan harkat dan martabat anak dalam pendidikan. Selanjutnya, esensialisme. Esensialisme adalah gerakan pendidikan yang memprotes gerakan progresivisme terhadap nilai-nilai yang tertanam dalam warisan budaya atau sosial. Tujuan pendidikan dari aliran ini adalah menyampaikan warisan budaya melalui suatu inti pengetahuan yang telah terhimpun, sehingga membentuk unsur-unsur yang inti atau esensial dari sebuah pendidikan. Rekonstruksionalisme. Aliran ini memandang pendidikan sebagai rekonstruksi pengalaman-pengalaman yang berlangsung terus dalam hidup. Tujuan pendidikan aliran ini adalah membangkitkan kesadaran para peserta didik tentang masalah sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi umat manusia dalam skala global. Perennialisme. Perennialisme menyatakan bahwa pendidikan hendaknya merupakan suatu pencarian dan penanaman kebenaran nilai-nilai universal. Tujuan pendidikan aliran ini adalah diharapkan anak didik mampu mengenal dan mengembangkan karya-karya yang menjadi landasan pengembangan disiplin mental. Yang terakhir yaitu idealisme.
Aliran idealisme merupakan suatu aliran ilmu filsafat yang mengagungkan jiwa. Tujuan pendidikan aliran ini adalah agar anak didik bisa menjadi kaya dan memiliki kehidupan yang bermakna, memiliki kepribadian yang harmonis dan penuh warna, serta mampu menahan berbagai tekanan hidup. Kesimpulan. Adapun kesimpulan yang dapat saya sampaikan berdasarkan paparan materi tersebut adalah, dengan banyaknya aliran-aliran dalam ranah pendidikan bukan berarti akan membuat semakin tidak jelasnya konstruksi filsafat pendidikan. Akan tetapi, dalam masing-masing aliran akan dapat menghasilkan titik temu yang harmonis. Seharusnya, aliran-aliran dalam pendidikan itu harus sejalan dengan sistem pendidikan yang baik juga. Karena, dengan sistem yang baik, aliran-aliran dalam pendidikan, baik itu aliran klasik maupun modern, dapat berjalan dengan selaras. Dengan demikian, akan tercipta situasi pendidikan yang diinginkan bersama. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Semoga dari apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi semua orang. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.